Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Ancestor of the God. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, setelah Sumu menantang Suliang, tuan muda kedua yang berperingkat ke-1. Dan dengan sangat terkejut, para penonton berkata, anak ini benar-benar percaya diri. Dan tak lama kemudian, para murid yang mengikuti pertandingan atau hanya menonton semuanya berteriak supaya Suliang menaiki panggung dan menerima tantangan Sumu. Akan tetapi setelah dipanggil-panggil, Suliang tidak datang. Dan semua orang bergumam, menurut aturan jika kalau tidak bertarung dalam 3 panggilan maka akan dianggap menyerah. Dan saat itu penantang yang menang. Setelah Suliang dinyatakan kalah, sekarang Sumu berada di peringkat pertama. Dan sedangkan Suliang, tuan muda kedua, sekarang berada di peringkat ke-47. Dan apabila Suliang ingin mengubah peringkatnya, dia hanya bisa menunggu tahun depan. Dan tak lama kemudian setelah Sumu dinyatakan peringkat pertama, tiba-tiba seseorang naik ke atas arena. Seraya berkata, "Aku Sucheng, ingin menantang Sumu yang berperingkat nomor 1. Setelah memperkenalkan diri, Sucheng langsung menyerang Sumu. Akan tetapi dengan sangat mudahnya Sumu mengalahkannya hanya dengan 1 kali pukulan. Sementara itu setelah melihat kekuatan Sumu, dengan sangat terkejut Suyin berkata, apa dia menjadi seorang master? Akan tetapi dengan rasa ketakutan, Linsing bergumam, apa dia sudah pulih? Sungguh kita sudah berakhir. Dan tak lama kemudian Sumu pun menghampiri Linsing yang sedang ketakutan. Apa kau sudah cukup melihatnya? Kalau begitu, mari kita hitung hutang selama 4 tahun terakhir. Dan dengan ketakutan Linsing bergumam, benar saja dia ingin membalas dendam. Lalu Sumu melanjutkan perkataannya sembari mengingatkan ke semua orang, kembalilah dan beritahu saudara kedua agar waspada dan aku juga akan mencarinya sendiri. Setelah itu salah satu murid menanggapi, dia hanya tahap menengah Lingrao dan tuan muda kedua lebih kuat dari ini, jadi apa gunanya itu? Setelah mengingatkan semua orang, Sumu pun kini berurusan kembali dengan Linsing. Kemudian Sumu menghitung hutang Linsing. Kini hutangmu ada 84 pil, 4 macam obat mujarab, 12 elisir, 24 lembar sutra, 2.800 liang perak, 4 batu roh, dan 2 tail giok roh. Jadi saudara ke-6, apa kau tahu apa yang aku bicarakan? Lalu Linsing menjawab, ya aku tahu saudara ke-8. Akan tetapi dalam hati Linsing ia bergumam, sial, apakah dia menghitungnya? Dan itu adalah sumber daya yang aku ambil 4 tahun terakhir. Kemudian dengan mengintimidasi Linsing, Sumu berkata, jadi kapan kau akan membayarnya kembali? Dengan rasa takutnya Linsing menjawab, aku akan mengembalikannya semua padamu, tetapi semua itu butuh waktu. Akan tetapi merasa jawaban Linsing tidak memuaskan, dengan cepatnya Sumu menghajar Linsing secara berkali-kali. Dan Sumu pun berkata, apa kau bodoh? Kau ingin menipuku dengan sutra dan perak? Setelah puas menghajar Linsing, Sumu pun berkata, dengar, jika kau tidak cepat membayarnya, aku akan menghajarmu sampai puas. Dan setelah itu aku akan menggantungmu di tebing gunung Wude. Setelah itu dengan muka benjut dan menangis, Linsing menanggapi perkataan Sumu dengan bergumam, sialan, bagaimana aku bisa melunasi semua hal ini dalam waktu singkat? Dan tak lama kemudian setelah selesai berurusan dengan Linsing, kini Sumu menatap Suyin dan seketika Suyin pun sangat ketakutan. Setelah itu dengan berkeringat dingin Suyin pun berkata, saudara ke-8, aku seorang wanita, jadi kau tidak akan menghajarku. Sembari berlalu pergi bersama Sujiu, Sumu menanggapi, sayang sekali kau tidak tinggal lama di keluarga Su, dan juga kau tidak berhutang apapun padaku. Dengan ketakutan Suyin bergumam, apa? Berarti dia akan memukulku juga apabila aku berhutang padanya. Akan tetapi tak jauh melangkah dari aula seni bela diri, kini Sumu pun berhenti sejenak. Setelah itu Sumu mengancam semua orang dengan berkata, ingatlah untuk yang lainnya agar menyiapkan hadiah dan aku akan mengambilnya nanti. Salah satu murid menanggapi sembari ketakutan, apa dia merampok kami? Dan tak lama kemudian Sin pun beralih di menara Lingjue. Terlihat seseorang pria tua penjaga menara menyapa kedatangan Sumu dan Sujiu. Tinggalkan kartu waktu dan langsung masuk.
Setelah menerima token waktu, patua penjaga kembali berkata, "Ketahuilah aturannya dan pilih sendiri." Akan tetapi di dalam pikiran pria tua itu ia bergumam setelah memperhatikan Sumu, "The Heart of Grace," dan jutaan meridiannya juga direndam oleh roh kayu yang merupakan takdir dan kesengsaraan. Sungguh menarik anak ini. Dan tak lama kemudian kini Sumu dan Sujiu pun sudah berada di lantai kelima. Akan tetapi tiba-tiba Sumu dikejutkan ketika mata vertikal emas Sumu berkata, "Tian Ling." Setelah itu Sumu pun bertanya ke Sujiu untuk memastikan Sujiu mendengar suara itu. "Hai Jiuer, apa menurutmu ada sesuatu yang mengawasi kita?" Sujiu menanggapi, "Mungkin kakakmu menyadari ada Arai di sini karena Arai ini adalah pondasi keluarga Su." Tetapi Sumu pun masih tidak percaya tentang keberadaan Arai tersebut. Kemudian Sumu pun bergumam sembari memperhatikan sekitarnya. "Meskipun aku tidak tahu mengapa mata vertikal emas dapat berbicara, ini sudah pasti bahwa menara Linjue sama sekali tidak sederhana." Akan tetapi kebingungan Sumu dikejutkan oleh perkataan Sujiu sembari menunjukkan buku seni bela diri yang ia pegang. "Kakakmu, kau kan sudah membaca semua buku di sini, kecuali di lantai 7. Jadi kenapa kau tidak membantuku memilih salah satu untukku?" Sembari menghampiri Sujiu, Sumu menanggapi, "Pilih Jin Hong. Ini adalah metode tubuh yang dapat digunakan bersama dengan Jiao Xing. Dan juga ini belum terlambat memikirkan jenis teknik serangan ini sebelum kau berada di ranah Ling Yuan." Dengan tersenyum bahagia, Sujiu menanggapi, "Baiklah, Jiuer akan mendengarkanmu." Setelah itu Sumu pun memilih buku seni bela diri untuk Lao Song. Akan tetapi mata vertikal emas pun berkata kembali, "Naik ke atas, jika tidak kau akan mati." Kemudian dengan merasa canggung Sumu berkata ke Sujiu, "Jiuer, turunlah dan tunggu aku, karena aku ingin naik dan melihat-melihat." Setelah itu Sujiu pun menuruti perkataan Sumu dan bergegas turun untuk membaca buku seni bela diri yang telah Sumu pilih. Dan tak lama kemudian setelah tidak ada orang di sekitar Sumu, kini Sumu pun berkata kepada suara yang terus bergumam di pikirannya. Tetapi setelah bertanya kepada suara itu, dengan seketika Sumu memuntahkan darah dari mulutnya. Kemudian suara itu pun muncul kembali, "Kau tidak pantas untuk tahu." Tetapi tak lama kemudian mata vertikal itu terbuka dan ia pun berkata, "Aku adalah peta jiwa leluhur yang telah pindah di lautan pengetahuanmu dan telah menjerat jiwamu." Dengan rasa kesakitan setelah kemunculan mata vertikal emas, Sumu pun berteriak untuk menghentikan suara itu. Tetapi mata vertikal menanggapi, "Jangan lakukan perlawanan yang tidak berguna dan jadilah budak dari leluhur ini." Seakan-akan tidak ingin diperbudak orang lain. Dengan menggertakkan giginya sambil menahan kesakitan, Sumu bergumam, "Tiga jiwa adalah sumber kehidupan semua hal di dunia ini, dan jiwa dewa juga begitu kuat sehingga mereka lebih mudah diraih. Namun sekali seseorang dikendalikan, orang itu akan dalam keadaan bahaya." Kemudian Sumu pun mengingat sesuatu yang bisa mengeluarkan ia dalam masalah ini, dengan mengkaitkan dengan anak panah spiritual yang telah mengenai hatinya. Setelah itu Sumu pun bertaruh dengan keberuntungannya dengan menghentakkan kekuatan terakhirnya ke satu titik tempat hatinya berada. Dan tak lama kemudian Sumu pun memukul titik di mana hatinya berada dengan sangat kuatnya. Kemudian dengan merasa cemas mata vertikal itu berkata, "Hei, apa yang ingin kau lakukan, bodoh?" Tetapi setelah mengetahui mata vertikal merespon apa yang Sumu lakukan, kini Sumu pun bergumam, "Ya, ini berhasil. Jadi aku harus berusaha lebih keras lagi." Dan tak lama kemudian mata vertikal itu merasa cukup lebih khawatir lagi. Setelah Sumu berulang kali melakukan hal itu dan kini ia pun berteriak, "Cepat hentikan, bodoh. Leluhur ini adalah nenek moyang Jieling, istana abadi Penglai. Jadi selama kau berhenti, leluhur ini akan memberimu sesuatu." Seakan mengabaikan perkataan mata vertikal, Sumu pun malah terus berusaha mengeluarkan mata vertikal itu. Dan tak lama kemudian usaha Sumu pun berbuah manis. Kini sesosok sisa jiwa keluar dari tubuh Sumu dan ia pun berkata, "Dasar kurang ajar. Apakah kau ingin leluhur ini mati bersamamu?" Setelah berhasil mengeluarkan sisa jiwa itu dengan tersungkur kesakitan, Sumu menanggapi,
Lebih baik aku mati daripada dikendalikan olehmu. Dan tak lama kemudian dengan melayang dengan diselimuti aura kuning di sekelilingnya, mata vertikal itu berkata, ini leluhur ini telah kalah. Setelah itu sinar kuning itu pun sirna disertai sumu yang akan terjatuh. Lalu setelah berada di bawah, kini terlihat sumu penuh dengan luka di badannya dan bercucuran darah yang cukup banyak. Akan tetapi tak lama kemudian langkah seseorang menghampiri sumu. Ternyata seseorang itu adalah Pak Tua penjaga menara Lingjue. Dan tak lama kemudian Pak Tua penjaga memeriksa sumu dengan mengalirkan aura biru di jari-jarinya. Dan Pak Tua penjaga menyadari sesuatu dan ia pun berkata, ini adalah Tianling. Benar saja, itu adalah tanda surga yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari dunia roh surgawi. Meskipun aku sudah memilikinya, ini dapat dijual dengan harga setinggi langit di dunia roh surgawi. Tetapi harta ini bagaimanapun juga dia adalah cucu dari saudaraku Dong Wang. Setelah memeriksa sumu, kini Pak Tua penjaga mengobati sumu dan ia pun bergumam, sungguh bakat yang luar biasa. Dan anak ini juga tahu bahwa ada jiwa yang kuat pada dirinya. Dan tak lama kemudian Pak Tua penjaga itu pun menyentuh jidat sumu sembari bergumam, kalau begitu selama aku menyelamatkannya seharusnya dia bisa membantuku pergi ke dunia roh surgawi. Setelah mengetahui nama dari Pak Tua penjaga menara Lingjue, kini Mimin akan memanggil Pak Tua penjaga dengan nama Sudong Liu. Oke, lanjut. Tak beberapa lama kemudian, Sudong Liu mengobati sumu. Kini sumu pun terbangun dari keadaan kritisnya. Setelah itu Sudong Liu menenangkan sumu sembari berkata, jangan takut, aku kakekmu Sudong Liu. Dengan terbingung sumu menanggapi, kakek, kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Sudong Liu menjelaskan, karena aku mengatakan pada Dong Wang untuk tidak memberitahukan tentangku. Setelah mendengar penjelasan Sudong Liu, sumu pun membungkuk hormat. Aku telah melihat kakek. Tetapi dalam pikiran sumu ia bergumam, orang ini membuatku merasa sangat berbahaya, yang bisa membunuhku kapan saja, jadi lebih baik aku jujur saja. Dan tak lama kemudian Sudong Liu pun mengajak sumu keluar dari lantai ketujuh karena tidak ada latihan yang berguna. Kemudian dengan rasa hormat sumu menuruti perkataan Sudong Liu. Akan tetapi sumu pun bergumam dalam hatinya yang merasa aneh dengan lantai ketujuh, dikarenakan menurut leluhur Jiling atau mata vertikal, ia sangat ingin aku naik ke lantai ketujuh. Tapi kata kakek Dongling, di sini tidak ada apa-apa, jadi sepertinya ada rahasia di lantai ketujuh. Dan tak lama kemudian Sujiu pun datang sembari memanggil sumu. Akan tetapi penglihatan Sujiu teralihkan kepada kakek penjaga dan ia pun berkata, bukankah ini kakek penjaga pintu? Kapan dia naik ke atas ini? Setelah itu sumu menjelaskan bahwa kakek penjaga adalah kakeknya dan kini kakek penjaga kakeknya juga. Dan tak lama kemudian sumu dan Sujiu pun dibawa ke halaman belakang menara Lingjue. Setelah itu kakek Dong Liu sembari menunjuk sebuah rumah, ia berkata, ini adalah Dausan Nine Question. Di sana berada rahasia ilusi dan ada total 9 level. Setiap melewati levelnya akan mendapatkan teknik spiritual dan kau hanya memiliki waktu 1 dupa untuk melewati 9 level itu. Apabila ada yang bisa mengeluarkan sutra spiritual, teknik seni spiritual surgawi ini adalah milikmu. Setelah mendengar perkataan kakek Dong Liu, dengan terkejut sumu dan Sujiu bergumam, apa itu adalah teknik spiritual tingkat surgawi, dan itu juga teknik di atas teknik spiritual tingkat tinggi. Dan tak beberapa lama kemudian setelah menjelaskan semuanya, kakek Dong Liu pun memerintahkan sumu dan Sujiu untuk pergi melakukan tes itu. Dan dengan mengaktifkan kompasnya ia berkata, jangan khawatir, aku akan mengawasi kalian dengan kompas ini. Setelah itu sumu dan Sujiu pun bergegas masuk ke rumah itu. Setelah mereka berdua berada di dalam rumah, tiba-tiba sebuah angin menghalangi penglihatannya. Setelah membuka mata, kini sumu dikejutkan keberadaan di dalam ruang rumah kecil itu berubah menjadi sebuah hutan dan taman yang indah disertai burung dan kupu-kupu berterbangan di sana. Lalu sembari memperhatikan sekeliling, ia bergumam, ini ilusi dan aku tidak menyangka masih ada metode seperti di dunia ini. Kemudian keterkejutan sumu dialihkan
dengan perkataan dari kakek tua yang sedang bermain catur, dan ia pun berkata, "Aku memiliki bidak catur di sini. Jika kau dapat mengalahkanku, maka kau dapat menyeberang gunung ini." Akan tetapi suara dari mata vertikal itu datang kembali, sehingga membuat Sumu terkejut. Ini adalah gunung pertama dan yang paling sederhana. Karena Sumu tidak mau dikendalikan oleh mata vertikal, kemudian Sumu mengeluarkan auranya. Dan alhasil mata vertikal itu merasakan dampak dari aura yang dikeluarkan Sumu. Sambil kesakitan ia berkata, "Ah, hentikan. Selama kau berhenti, leluhur ini akan membawamu ke Penglai dan menjadikan tuanku." Lalu setelah itu mata vertikal bergumam, "Anak ini sudah menguasai nyala api dan belum lagi kekuatan jiwa yang ditinggalkan leluhur di tubuhnya. Jadi pertama-tama aku harus menenangkannya sebelum membuat rencana selanjutnya secara perlahan." Sementara itu Sumu pun merasakan perubahan setelah ia bangun dari pingsannya, dan kini Sumu dapat mengendalikan kekuatannya dengan sangat bebas, sehingga kini Sumu dapat menekan mata vertikal sementara waktu. Setelah ditekan kembali oleh Sumu, kini mata vertikal itu pun membujuk Sumu dengan berkata, "Aku akan membantumu menyelesaikan Dwasa Nine Question. Setelah itu kau memasuki alam roh, kalau tidak kita semua akan mati bersama." Tak lama kemudian Sumu pun menghentikan aura pengekangnya. Kemudian Sumu berkata, "Oke, mari kita bicarakan apa itu Dwasa Nine Question." Setelah itu mata vertikal pun memunculkan sisa jiwanya yang berpenampilan seperti seorang immortal. Dikarenakan kini dan seterusnya mata vertikal itu berwujud sesosok sisa jiwa, maka Mimin akan memanggilnya dengan nama Jieling. Oke, lanjut. Kemudian Jieling pun menjelaskan tentang Dwasa Nine Question. Itu adalah harta karun sekte kuno untuk menguji pemahaman. Semakin banyak kau memahaminya, maka semakin bagus hadiah yang akan kau dapatkan. Dengan bingungnya Sumu menanggapi, "Apa sekte kuno?" Dengan termenung Jieling menjelaskan kembali, "Ya, sekte kuno kini telah punah 10.000 tahun yang lalu. Tetapi peninggalan ini dikatakan telah ditinggalkan untuk pemilihan 9 murid warisan. Dan seharusnya kakekmu yang membawanya dari dunia roh surgawi." Kemudian Sumu pun bertanya kembali, "Apa maksudmu dunia surgawi?" Liejing menjawab, "Di dalam menara Lingjuemu terdapat pintu masuk ke dunia roh surgawi di lantai ke-7. Dan juga skala api merahmu adalah tanda masuk ke dunia surgawi. Dan dunia roh surgawi adalah dunia unik yang penuh dengan peluang. Dan juga tubuh jiwaku kini hampir kehilangan jiwaku. Berkat tubuhmu aku terhindar dari masalah itu. Akan tetapi meski sekte kuno telah menjadi sejarah, itu masih ada di dunia roh surgawi. Apabila kau bisa menjawab pertanyaan itu, masa depanmu akan mendapatkan keberuntungan besar di dunia roh surgawi." Setelah Jieling menjelaskan panjang lebar tentang dunia roh, kini Jieling bergumam sembari tersenyum sinis, "Aku tidak percaya kau tidak akan tergerak oleh kata-kata ini. Jadi sekarang patuh dan menyerahlah pada leluhur ini." Dan kemudian Sumu pun memikirkan semua perkataan Jieling. Setelah itu dengan tatapan serius Sumu berkata, "Emang benar godaan ini benar-benar tidak kecil." Tetapi dalam pikiran Sumu ia masih tidak mempercayai perkataan Jieling. Tetapi kesempatan ini tidak baik kalau diabaikan. Lalu Sumu berkata kembali setelah memikirkan tentang hal-hal yang dikatakan Jieling, "Oke, sekarang kau harus membantuku melewati Dwasa Nine Question terlebih dahulu, kalau tidak aku akan membunuhmu." Dengan kesalnya Jieling menjawab, "Membunuhku? Aku sudah mati, tidakkah kau ingin hidup sekarang?" Lalu dengan senyum percaya diri Sumu menanggapi, "Maka kau dapat mencobanya." Kemudian sembari menggertakkan giginya dengan sangat kesal, Jieling menjawab, "Baiklah, aku akan membantumu." Sementara itu di rumah keluarga Su terlihat Su Liang sedang marah-marah dengan berkata, "Dasar Su Cheng ini membiarkan seluruh keluarga tahu bahwa sampah Sumu sudah menjadi seorang master." Kemudian sembari memerintahkan anak buahnya, Su Liang berteriak, "Sekarang kau pergilah ke gudang dan ambil semua hadiah dari peringkat pertama menjadi 40." Setelah itu Su Liang bergumam, "Sumu, kau berani membuatku malu dalam kompetisi. Apakah kau pikir aku takut jika kau sudah menjadi seorang master, dan juga aku akan mengambil kuotamu dalam sekte Baiyu Mountain." Kemudian Sin pun berpindah kembali ke halaman belakang menara Lingjue.
Kini terlihat Sujiu terhempas keluar dari rumah pengetesan Daosa 9 Question. Setelah itu dengan terkejut sembari memperhatikan Sujiu, kakek Dongliu berkata, "Apa? Bisa melewati sampai pertanyaan kelima. Meski itu tidak sebaik aku, tapi juga dia bisa dianggap kebanggaan surga." Lalu sembari menyodorkan buku seni bela diri, Sujiu berkata, "Kakek, ini seni roh, tatanan surgawi untukmu." Dengan malu-malu tapi mau, kakek Dongliu menjawab, "Untukmu saja, itu hanya seni roh tatanan surga. Di mataku itu hanyalah sampah." Tetapi dalam pikirannya ia bergumam, memintanya kepada seorang junior, di mana aku bisa meletakkan wajahku nantinya di masa depan. Setelah kakek Dongliu menolak, dengan senangnya Sujiu berterima kasih kepada kakek Dongliu. Dan tak lama kemudian kakek Dongliu pun membuka kembali kompasnya sembari memperhatikan Sumu. Lalu Shin pun beralih di gunung kedua tes Daosa 9 Question. Ternyata Sumu kini sudah memasuki level kedua dari tes Daosa 9 Question. Dan tak jauh dari keberadaan Sumu terlihat kembali kakek tua yang berada di level pertama yang sedang main catur. Kini kakek tua itu ternyata berada di lantai 2 juga. Setelah itu kakek tua itu berkata, "Pendaki, jawab pertanyaan kedua, apa tingkat kultivasiku?" Lalu tak lama kemudian Sumu pun mendekati kakek tua itu. Tetapi pada langkahnya terdapat tekanan gravitasi yang sangat besar, sehingga membuat Sumu merasa kesakitan dan merasa tubuh Sumu menjadi 2 kali lipat lebih berat. Setelah melihat Sumu kesusahan, Jiling pun keluar untuk membantu Sumu. Akan tetapi itu dihentikan Sumu seraya berkata, "Jika kau tidak berbicara, jadi tetaplah diam." Setelah mendengar penolakan Sumu, dengan tersenyum Jiling bergumam, "Ada saatnya kau akan meminta pada leluhur ini." Kemudian Sumu pun melanjutkan tesnya untuk mendekati kakek tua itu. Di sela-sela melangkah, Sumu bergumam, "Meski mudah menjawab pertanyaan itu, tetapi di sini banyak aura. Jadi jika aku berubah menjadi raksasa, itu akan memperkuat tubuhku, karena setiap langkah beratnya terus bertambah." Akan tetapi setelah melihat tes kedua Sumu yang terlalu lambat, kakek Dongliu dengan kesalnya ia bergumam, "Jika demikian, yang kau dapatkan bukanlah teknik rahasia biasa, tapi kitab suci The Spirit Sutra. Tetapi kitab suci roh adalah teknik yang harus dipraktikkan di ranah spirit Plunder Realm." Tetapi setelah melihat ini, maka Sumu tidak akan mendapatkan kitab suci seni bela diri yang kakek Dongliu inginkan. Setelah itu Shin pun kembali lagi ke Sumu yang kini sudah menyelesaikan tesnya. Dengan bahagianya Sumu berkata, "Aura di puncak gunung ini sungguh luar biasa." Lalu tak lama kemudian dengan tatapan serius Sumu pun menjawab pertanyaan kakek tua itu. Dan dengan tepatnya Sumu menjawab pertanyaan kakek tua itu. Kemudian setelah Sumu menjawab dengan benar, kini kakek tua itu memancarkan aura dari ujung jarinya ke arah jidat Sumu sembari berkata, "Setelah mencapai standar gunung kedua, maka kau dapat menjadi seorang murid." Dan tak lama kemudian Shin pun beralih di lautan pengetahuan Sumu. Terlihat Jiling bergumam, "Aku tidak menyangka anak ini mampu menyelesaikan tesnya." Setelah itu Sumu pun mendapatkan kitab suci roh surgawi setelah menyelesaikan tes level 2. Tetapi dengan cepatnya Jiling menghancurkan kitab suci roh surgawi itu seraya bergumam, "Aku telah berjanji pada bocah ini untuk membantunya melewati Daosa 9 Question, tapi aku tidak membantu sama sekali. Tetapi setelah melihat bakatnya, aku tidak mempunyai kesempatan untuk membantunya. Maka dengan menghancurkan kitab ini, mungkin aku akan membantunya." Setelah melihat Jiling menghancurkan kitab surgawi, dengan geramnya Sumu berkata, "Hei, apa yang sedang kau lakukan?" Tetapi dengan cepatnya Jiling pun memperbaiki kitab roh surgawi itu dengan mengumpulkan auranya, dan ia pun menjelaskan, "Leluhur ini sedang membantumu, jadi kau harus mengingat janjimu." Tetapi setelah itu Jiling pun bergumam sembari memperhatikan Sumu, "Selama aku membuatnya berhutang budi, dia tidak akan terlalu menargetkanku di masa depan." Akan tetapi dampak Jiling memperbaiki kitab roh surgawi, kini terlihat para zombie keluar dari tanah dan langsung menyerang Sumu yang sedang berkultivasi. Sementara itu Shin pun kembali ke kakek Dongliu.
Di sini terlihat kompas yang dipegang kakek Dong Liu kini telah hancur dan memancarkan aura yang sangat kuat. Dan kejadian ini membuat kakek Dong Liu, tetapi di sini kakek Dong Liu bergumam, "Apa? Anak ini mendapatkan warisan." Tetapi setelah itu terlihat Sumu pun keluar dari rumah tes Daosha Nine Question. Tak lama kemudian dengan cepatnya kakek Dong Liu menghampiri Sumu seraya berkata, "Nah, jujur, apa yang kau dapatkan di dalam?" Di saat Sumu akan menjawab dengan cepatnya, Jiling menghentikannya dan Jiling berkata, "Jangan katakan yang sebenarnya." Lalu Sumu menanggapi, "Tapi dia adalah kakekku." Kemudian Jiling berkata kembali, "Tenang, leluhur ini memiliki cara untuk mengatasi ini." Dan tak lama kemudian Jiling memberikan sebuah buku seni bela diri dan mengingatkan Sumu bahwa tidak ada hal yang baik di dunia roh surgawi. Setelah itu Sumu pun memberikan buku yang diberikan Jiling ke kakek Dong Liu seraya berkata, "Kakek, cucu ini mendapatkan kitab ini." Dengan sangat terkejut, kakek Dong Liu berkata, "Apa teknik spiritual tingkat tinggi level Huang?" Setelah itu kakek Dong Liu bergumam, "Ini jelas-jelas lebih berharga daripada teknik tingkat surgawi manapun." Lalu dengan rasa hormat dan membungkuk Sumu berkata, "Kakek, cucu ini mengetahui bahwa kitab spiritual ini hanya dapat dipelajari oleh para kultivator setelah menerangi hatinya. Jadi cucu ingin menaruhnya di sini bersama kakek, dan jika cucu ini cukup beruntung, cucu ini akan mempelajarinya." Setelah itu kakek Dong Liu bergumam, "Cucu yang baik dan juga dia memiliki bakat dan rasa hormat padaku. Tetapi aku telah berpikir untuk membunuhnya dan merebut hartanya, sungguh menyedihkan." Dan tak lama kemudian kakek Dong Liu pun mengeluarkan kotak penyimpanannya dan mengeluarkan obat-obat yang langka dan mahal sebagai kompensasi kepada Sumu. Dengan sangat terkejut setelah melihat obat-obatan dan beberapa teknik roh tingkat tinggi, Sumu bergumam, "Sumber daya ini sepadan dengan sumber daya yang disediakan keluarga Su selama 100 tahun. Jadi kitab spiritual yang didapatkan seharusnya lebih berharga dari ini." Lalu sembari memberikan kantong penyimpanan, kakek Dowling berkata, "Jika kau menginginkan sesuatu di masa depan, langsung ambil saja. Dan juga jika ada yang tidak beres, kakek akan membantumu." Dan dengan malu-malu Sumu menanggapi, "Apa ini tidak apa-apa?" Tetapi dalam hati Sumu ia sangat bahagia dan ia bergumam, "Bagus, kali ini dapat dengan aman tanpa menimbulkan masalah." Lalu kakek Dong Liu menanggapi, "Tak ada yang salah, para jenius harus pergi keluar untuk bertarung lebih banyak. Biarkan dunia tahu bahwa kau adalah yang terbaik. Lalu ketika kau mencapai alam roh primordial, kakek akan membawamu ke suatu tempat." Dengan tersenyum Sumu bergumam, "Tempat itu pasti adalah dunia roh surgawi." Setelah menyelesaikan tes Daosha Nine Question, kini Sumu dan Sujiu meninggalkan menara Lingjue dan mereka pun berpisah. Dan mereka berjanji 2 hari kemudian mereka akan bertemu kembali untuk menuju ke kota iblis. Dan tak lama kemudian Jiling pun keluar seraya berkata, "Untungnya kakekmu tidak tahu yang sebenarnya. Jika tidak kau pasti akan mati." Setelah itu Sumu pun memasuki lautan pengetahuannya. Di sini terlihat tubuh Jiling dirantai oleh lautan pengetahuan Sumu. Lalu setelah itu dengan tersenyum Sumu berkata, "Hai kau, memberikanku bantuan, tetapi kau tidak berharap untuk menyentuh harta yang aku dapatkan, tetapi kau mau mengadu dombaku dengan kakekku." Setelah itu scene pun telah berakhir, jadi tunggu kelanjutannya hanya di channel Mimin. Dan juga Mimin harap kalian semua dukung channel Mimin dengan cara like and subscribe. Terima kasih atas dukungannya, bye bye.